Perkenalkan, nama saya Gita Rudianti dengan NIM B0303-33247 dari jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Alat Berat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai flow system yang ada di generator fan engine C13 yang ada di Polyban Workshop. Oke, di sini dimulai dari fuel tank, kemudian fuel dihisap oleh fuel transfer pump untuk dialirkan melewati fuel lines menuju ke water separator untuk dipisahkan antara fuel dan juga endapan air. Kemudian setelah dari water separator, fuel dialirkan lagi menuju ke fuel transfer pump untuk didorong menuju ke fuel filter base. Di atas fuel filter base ini juga terdapat head priming pump yang berfungsi untuk memompa fuel saat engine mati agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam fuel system. Kemudian setelah melewati fuel filter base, fuel kemudian masuk ke dalam fuel filter untuk difilter antara fuel dan juga kotoran. Setelah itu, fuel dialirkan masuk ke dalam cylinder head menuju injektor melalui fuel lines dan melakukan proses penginjeksian bahan bakar yang mana akan saya bahas lebih lanjut setelah ini. Setelah itu, fuel akan sisa-sisa pembakaran yang ada di dalam injektor akan dikembalikan melalui fuel return line yang ada di sebelah sini dan kemudian dialirkan lagi menuju ke tank. Baik, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara injektor menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa Caterpillar sebetulnya menggunakan beberapa tipe fuel system, yaitu yang pertama ada pump and lines, yang kedua ada MUI atau Mechanical Unit Injector, yang ketiga ada EUI atau Electronic Unit Injector, dan yang keempat ada HEUI atau Hydraulic Electronic Unit Injector. Nah, pada generator set tadi menggunakan engine jenis C13, itu menggunakan EUI atau tipe ketiga, yaitu Electronic Unit Injector, yang mana bisa dilihat di sini komponennya ada berada di samping saya. EUI ini menggunakan unit injektor di tiap silindernya, dan ECM di situ berfungsi untuk mengontrol jumlah bahan bakar dan juga waktu penginjeksian. Nah, pada fuel system tipe pump and lines atau bisa dibilang tipe konvensional, di situ terdapat komponen yang namanya governor dan juga timing gear advance, yang mana di sini perannya digantikan oleh electronic control module atau ECM yang berfungsi untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang ada yang akan diinjeksikan dan juga waktu penginjeksiannya. Nah, EUI akan menginjeksikan bahan bakar tergantung dari ECM. Apabila ECM itu mengirimkan tegangan yang mana range-nya biasanya dari 90 hingga 105 volt ke solenoid, maka nantinya solenoid akan energize dan juga akan menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, bisa dilihat komponennya. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama di sebelah sini ada solenoid valve assembly. Kemudian di sini ada spring. Di dalam spring di sini terdapat plunger assembly. Di sini juga ada barrel. Kemudian ada body dan juga di bagian bawah terdapat check valve. Nah, pada saat injektor atau solenoid tidak energize, nah check valve assembly yang ada di solenoid itu akan terbuka sehingga membiarkan fuel yang terperangkap di dalam barrel akan mengalir terus mengisi solenoid valve assembly dan akan mengalir dikembalikan menuju ke tank. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, fuel transfer pump tidak berhenti untuk menghisap dan mengalirkan fuel, sehingga fuel akan terus mengalir melewati body dan mengisi masuk ke dalam barrel. Nah, jadi di sini valve di solenoid akan dibuka sehingga untuk menghindari adanya tekanan berlebih yang ada di dalam barrel karena belum waktunya untuk melakukan penginjeksian. Nah, berbeda ketika solenoid sudah energize dan di sini akan terjadi penginjeksian, maka valve yang ada di solenoid sini akan tertutup sehingga membiarkan fuel yang ada di sini itu tekanannya bertambah karena akan dilakukan proses penginjeksian. Nah, nantinya saat fuel sudah standby di dalam barrel, kemudian nanti plunger didorong oleh spring yang nantinya akan terhubung dengan rocker arm dan juga camshaft, atau mungkin biasanya juga ditambah dengan push rod dan juga lifter.
akan mendorong plunger menekan fuel yang ada di barrel untuk masuk ke dalam lines yang merah ini, yang kecil, dan akan menuju ke check valve untuk diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Nah, saat penginjeksian itu biasanya fuel yang tersedia di dalam barrel sini tidak sepenuhnya diinjeksikan ke dalam ruang bakar karena tadi tergantung dari berapa jumlah bahan bakar yang sebetulnya dibutuhkan ke tiap-tiap silindernya yang sudah diatur oleh ICM. Nah, sisa-sisa yang ada di barrel sini nantinya akan dikembalikan lagi menuju ke fuel tank dan akan kemudian mengalir lagi mengikuti siklus yang tadi saat solenoid tidak energized dan akan kembali mengisi ke barrel dan begitu seterusnya. Baik, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai fuel system yang terdapat di generator set engine C13 yang terdapat di workshop alat berat yang ada di Polyban. Mungkin kiranya video tadi dapat menambah sedikit pengetahuan dan juga pemahaman Anda sekalian yang menonton mengenai fuel system yang ada di generator set engine C13. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.